CapCut membuat pengeditan video menjadi mudah, bahkan jika Anda belum pernah melakukannya sebelumnya. Tapi dengan begitu banyak alat dan fitur keren yang tersedia, dari mana sebaiknya Anda mulai? Video ini akan membimbing Anda melalui semuanya dan mengajarkan segala hal yang perlu Anda ketahui tentang CapCut langkah demi langkah. Kita akan mulai dari awal sekali dengan mengimpor dan memotong rekaman Anda. Lalu kita akan membahas seluruh alur kerja pengeditan, menambahkan transisi, musik, dan efek suara. Kita akan menambahkan teks dan menyempurnakan baik audio maupun visual Anda. Bahkan mengeksplorasi beberapa fitur lanjutan seperti keyframing dan koreksi warna. Anda juga akan belajar cara menggunakan alat AI canggih dari CapCut seperti pengeditan video berbasis teks, pembuatan video dengan AI, dan bahkan cara menghapus latar belakang video Anda hanya dengan satu klik. Dan sepanjang prosesnya, Anda akan mendapatkan banyak tips dan trik untuk meningkatkan kemampuan editing Anda. Saya Caleb, seorang editor video dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, dan saya akan memastikan bahwa di akhir video ini, Anda akan bisa mengedit video seperti profesional menggunakan CapCut. Pertama, untuk memulai, klik tautan di bagian atas deskripsi video ini. Anda bisa mendaftar CapCut dan memastikan bahwa Anda mendapatkan penawaran terbaik yang tersedia. Dan jika Anda sudah memasang CapCut, silakan lompat ke bab berikutnya menggunakan stempel waktu yang tercantum dalam deskripsi video. Jika tidak, klik Dapatkan Pro sekarang. Di sini Anda dapat mendaftar menggunakan metode pilihan Anda. Saya akan melanjutkan dan memasukkan alamat email saya, lalu klik Lanjutkan. Silakan masukkan kata sandi Anda dan klik daftar. Ia akan menanyakan beberapa informasi pribadi lebih lanjut. Silakan isi saja formulir itu dan saya akan menemui Anda di langkah berikutnya. Setelah Anda memverifikasi alamat email dan mengisi informasi pribadi, klik buka CapCut. Anda kemudian akan dibawa kembali ke halaman ini. Jika Anda memilih untuk meningkatkan akun Anda ke CapCut Pro, Anda akan mendapatkan akses ke semua fitur pengeditan AI CapCut, semua template dan aset mereka, serta mendapatkan 100 GB penyimpanan cloud. Saya akan menggunakan beberapa fitur Pro sepanjang video ini. Dan saat ini sebenarnya ada penawaran aktif untuk mendapatkan 7 hari CapCut Pro secara gratis. Jadi jika Anda ingin mencobanya, cukup klik Dapatkan Pro dan ikuti proses pendaftarannya di sana. Setelah itu, Anda akan menggulir ke bawah di sini untuk mengunduh versi desktop CapCut. Ada editor web, tetapi versi desktop jauh lebih baik. Dan kadang kita klik unduh CapCut desktop, dan Anda lihatkan dia penginstalnya di sini. Silakan jalankan penginstal untuk mengunduh aplikasi CapCut desktop ke komputer Anda, dan saya akan menemui Anda di langkah berikutnya. Untuk mulai mengedit video kita harus membuat proyek baru dan Anda bisa melakukannya dengan mengklik tombol biru besar buat proyek yang terlihat di bagian atas ini. Mari kita klik tombol itu sekarang dan kita telah berhasil membuat proyek baru. Apa yang Anda lihat di sini adalah antarmuka utama dari CapCut. Setiap kali Anda memulai proyek baru, Anda akan melihat tampilan ini setiap saat. Jadi mari kita mulai mengenal semua yang ada di sini. Mulai dari sisi kiri layar, disinilah Anda akan mengimpor rekaman Anda. Anda bisa menyeret dan melepaskan file Anda di sini atau klik tombol ini untuk mengimpor rekaman Anda. Anda juga akan melihat beberapa tab di bagian atas sini. Tab-tab ini sangat penting dan akan kita bahas nanti di video ini. Panel berikutnya ada di tengah sini dan ini adalah pemutar kita. Saat kita memperhatinjau video yang sudah diedit, video tersebut akan diputar di sini. Dan panel berikutnya yang kita miliki adalah panel detail. Di sini Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang file video dan foto Anda, seperti nama, lokasi file, rasio aspek, resolusi, frame rate, dan informasi penting lainnya. Dan terakhir, di bagian bawah layar, kita memiliki timeline kita. Dan disinilah hampir semua proses editing video akan dilakukan. Disinilah Anda akan memangkas rekaman, menambahkan B-roll, klip, musik, efek. Hampir setiap proses pengeditan akan dilakukan di sini. Karena kita sedang membahas tata letak, ada satu tips cepat untuk Anda jika ingin mengubah tampilan tata letak ini atau mengatur ulang tata letak jika Anda tidak sengaja memindahkan sesuatu, pergi ke kanan atas di sini dan klik tombol ini. Jika saya klik, Anda akan melihat bahwa saat ini diatur ke tata letak default, tetapi mereka juga memiliki beberapa opsi lain. Mereka memiliki gaya vertikal, satu yang memprioritaskan atribut dan media, dan seperti yang saya katakan, Anda juga bisa mengatur ulang tata letak jika Anda pernah mengubah sesuatu. Oke, sekarang setelah kita memahami apa yang sedang kita lihat, mari kita lanjutkan dan impor rekaman pertama kita. Kita akan melakukannya dengan pergi ke sisi kiri dan menemukan panel media, lalu kita klik ikon awan kecil di sini.
Itu akan membuka folder ini dan Anda sebenarnya bisa mengakses semua rekaman yang kita edit sepanjang video ini jika Anda memeriksa deskripsi video. Di dalamnya ini akan menemukan tautan Google Drive. Silakan unduh saja dan Anda bisa mengedit bersama saya jika Anda mau. Saya akan mulai dengan mengimpor klip 1. Jadi saya akan klik 2 kali di sini dan sekarang potongan rekaman itu akan diimpor ke media bin saya. Sekarang, untuk memasukkan klip ini ke dalam timeline kita dan mulai mengedit, ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengarahkan kursor ke klip dan klik ikon plus biru di sini, atau Anda bisa seret dan lepas klip ke timeline Anda seperti ini. Dan sekarang, klip kita sudah siap untuk diedit di timeline kita. Dan hal pertama yang ingin saya lakukan di sini adalah memperbesar tampilan timeline saya karena semuanya terlihat terlalu kecil saat ini. Untuk memperbesar timeline Anda, tekan tombol Control di keyboard Anda. Dan jika Anda menggunakan Mac, itu berarti tombol Command. Lalu tekan tombol plus di keyboard Anda. Saat saya menahan Control dan menekan tombol plus, Anda akan melihat bahwa saya memperbesar timeline setiap kali saya menekannya. Namun, jika Anda terlalu memperbesar dan ingin memperkecil tampilan, cukup tahan tombol Control dan tekan tombol minus di keyboard Anda. Setiap kali saya menekan tombol minus, Anda akan melihat bahwa saya memperkecil tampilan timeline saya. Itu adalah salah satu cara untuk melakukannya. Cara yang lebih saya sukai untuk memperbesar dan memperkecil timeline adalah dengan menahan tombol Control lalu menggulir ke atas dan ke bawah menggunakan mouse saya. Ketika saya menggulir ke atas dengan mouse, tampilan timeline akan diperbesar dan saat saya menggulir ke bawah, tampilan akan diperkecil. Anda bisa memilih cara mana yang lebih Anda sukai. Saya lebih suka menggulir, jadi itulah cara yang akan saya gunakan sepanjang video ini. Dan ini juga waktu yang tepat untuk mengingatkan jika Anda kesulitan mengikuti pintasan keyboard apapun selama video ini, ada juga tautan lain di deskripsi. Di sana Anda akan menemukan semua pintasan keyboard yang saya bahas sepanjang video ini. Jadi jika Anda merasa kebingungan, silakan saja cek lembar tersebut. Sekarang setelah Anda mengimpor footage dan menambahkannya ke timeline, mari kita bahas dengan cepat cara mengelola pemutaran dan pengaturan project Anda. Ketika Anda mengimpor footage, jika tampilannya terlihat buram di pemutar, kemungkinan besar itu karena kualitas pemutaran Anda. Di sini, di kanan bawah pemutar, jika saya klik tombol yang bertuliskan full, ini memungkinkan saya untuk mengubah kualitas pemutaran. Anda sebaiknya mengatur ini ke kualitas yang lebih rendah jika Anda menggunakan komputer yang lebih lambat atau lebih tua. Jadi baik sarankan Anda mencoba-coba pengaturannya dan lihat kualitas mana yang paling cocok untuk sistem Anda. Mengubah kualitas di sini tidak akan memengaruhi hasil akhir video Anda. Ini hanya akan memudahkan sistem Anda untuk mempertinjau video saat Anda mengedit. Dalam kasus saya akan mengaturnya ke full. Lalu, jika Anda ingin mengubah rasio aspek video Anda, klik tombol di sini yang bertuliskan ratio dan Anda bisa mengaturnya ke original 16:9 atau jika Anda mengedit untuk TikTok, Reels, atau Shorts, Anda bisa mengubahnya ke 9:16. Lalu jika Anda ingin mengubah informasi lain terkait detail klip Anda, cukup temukan klipnya di media bin dan klik saja klip tersebut. Kemudian dengan klip yang sudah disorot di sini, Anda akan menuju ke panel detail di sisi paling kanan dan klik tombol Modify. Ini memungkinkan Anda untuk mengubah nama proyek, rasio aspek, resolusi, frame rate, dan color space. Sudah saya bisa klik Cancel. Oke, setelah semua itu selesai, sekarang kita bisa mulai mengedit dan hal pertama yang akan saya ajarkan adalah cara memangkas klip Anda. Di CapCut, ada 2 cara untuk memangkas klip Anda dan saya akan mengajarkan kedua caranya. Cara pertama adalah dengan mengarahkan mouse Anda ke ujung klip yang ingin Anda pangkas. Dan saat Anda sampai di ujungnya, Anda akan melihat kursor berubah dari pointer biasa menjadi ikon kecil seperti ini. Sekarang, jika saya berdasarkan klik kiri lalu menarik klip ke dalam, Anda akan melihat klipnya mulai memendek. Sekarang saya juga bisa pergi ke sisi lain dari klip dan melakukan hal yang persis sama. Cukup seret ke dalam dan klip tersebut akan dipendekkan. Sekarang saya melakukan Ctrl Z di keyboard saya untuk membatalkan perubahan itu dan biarkan saya ajarkan cara lain untuk memangkas klip Anda. Ya, saya memindahkan playhead saya di kesini, yaitu indikator kecil ini yang menunjukkan posisi kita di timeline, dan saya membawanya ke suatu titik. Saya bisa pergi ke ikon kecil di toolbar saya ini, dan ini adalah tombol split. Namun jika Anda menekan Ctrl B di keyboard Anda, yang merupakan cara yang saya sukai, Anda bisa langsung melakukannya secara otomatis melalui shortcut keyboard tanpa harus terus-menerus menekan tombol ini. Jadi saya akan menekan Ctrl dan B dan Anda akan melihat klip saya terbelah tepat di posisi playhead. Sekarang misalnya saya tidak ingin bagian klip di sisi ini karena ukurannya lebih kecil. Saya akan mengkliknya.
Lalu saya akan menekan tombol delete di keyboard saya untuk menghapusnya. Saya akan menekan Ctrl Z di keyboard saya lagi untuk membatalkan perubahan tersebut. Nah, itu adalah dua cara yang lebih manual dan tradisional untuk memangkas footage Anda di CapCut, tetapi ada cara ketiga yang baru dan menarik untuk memangkas footage Anda. Coba klik ikon kecil di sini pada toolbar Anda, itu akan membuka editor video transkrip. Anda tuh bisa melihat transkripsi saya di sini dan juga menunjukkan area-area yang hening. Jadi jika saya memperhatinjau video saya. Baiklah, Anda bisa melihat saya melakukan jeda kecil ala milenial saat saya bersiap untuk mengucapkan kalimat saya. Dan video saya juga dimulai dengan kata, baiklah. Dan misalnya saya hanya ingin langsung masuk ke skrip saya. Saya ingin mulai dengan mengatakan, kita di sini hari ini di Cameron Park Zoo, daripada membiarkan semua keheningan dan kata baiklah di awal. Untuk menghapusnya dengan cepat, yang perlu saya lakukan hanyalah menyorot kata baiklah beserta keheningan di bagian atas. Anda bisa melihat saat saya menyorot transkripsi, itu juga tercermin di timeline di sini. Dan untuk menghapus semua bagian video yang tidak diinginkan ini, saya hanya perlu mengklik tombol hapus di sini. Sekarang jika saya memperhatinjau video saya, kita di sini hari ini di Cameron Park Zoo di Waco, Texas. Sekarang video saya tidak lagi memiliki keheningan canggung di awal dan langsung masuk ke inti aksi. Anda bisa membayangkan betapa bergunanya fitur ini jika Anda memiliki seminar berdurasi 1 jam atau podcast. Mari kita tutup editor video transkrip di sini dan saya akan menekan Ctrl Z di keyboard saya untuk membatalkan perubahan. Selanjutnya, mari kita pelajari cara menyesuaikan framing video kita. Misalnya pada klip ini, saya ingin melakukan zoom sedikit agar penonton bisa melihat papan nama Cameron Park Zoo di latar belakang dengan lebih jelas. Untuk menyesuaikan framing video kita, pertama-tama mari kita pergi ke timeline dan klik pada klip yang ingin kita atur. Jadi saya akan klik pada klip ini dan kita akan melihat opsi transformasi muncul di kanan atas. Di sini kita bisa menyesuaikan skala, posisi, dan rotasi video kita. Kita akan mulai dengan skala yang pada dasarnya adalah zoom. Jadi saat saya menggeser slider ke kanan, video akan melakukan zoom in. Dan jika saya melakukan sebaliknya, menggesernya ke kiri, video akan melakukan zoom out. Langkah selanjutnya kita bisa menyesuaikan posisi. Kita bisa melakukannya melalui slider X dan Y, tapi cara yang lebih saya sukai adalah dengan menahan klik kiri pada video di pemutar, lalu saya bisa bebas menyeretnya kemana saja. Kamu juga akan melihat penggaris biru muncul di video. Saat kami lihat artinya video kamu sudah di tengah. Sekarang posisinya sudah di tengah horizontal. Dan saat saya membawanya ke tengah, kamu akan melihat satu lagi muncul. Berarti video ini sudah di tengah baik horizontal maupun vertikal. Terakhir, kita bisa menyesuaikan rotasi video kita. Saya juga bisa melakukannya lagi dengan menyesuaikan slider secara manual di sini. Tapi, saya juga punya roda kecil yang seru ini, dan jika saya menahan klik kiri lalu memutarnya, saya bisa memutar video saya dengan bebas dan mengaturnya persis seperti yang saya inginkan. Saya akan menekan Ctrl Z untuk membatalkan perubahan itu. Dan sekarang setelah kita tahu apa yang kita lakukan, saya akan mengatur skala menjadi sekitar katakanlah 115%, lalu saya akan menggeser video saya sedikit ke kiri. Saya sudah puas dengan framingnya sekarang. Kamu masih bisa melihat saya di dalam frame dan sekarang kamu juga bisa melihat latar belakangnya sedikit lebih jelas. Selanjutnya, mari kita bahas tentang bekerja dengan B-roll dan bagaimana cara mengimpor stok video ke dalam proyekmu. Saya akan mulai dengan mengimpor B-roll saya dan saya akan melakukannya dengan mengklik tombol impor di sini pada media bin. Lalu saya akan memilih klip 2, 3, dan 4. Setelah itu dipilih, saya itu akan klik tombol buka di sini dan kamu akan melihat klip-klip tersebut muncul di media bin. Selanjutnya kita akan mengambil footage B-roll dan meletakkannya di atas narasi. Jadi kami akan menganggap klip pertama sebagai narasi, karena disitulah semua pembicaraan dalam video terjadi, tetapi kami ingin pemirsa benar-benar melihat hal-hal yang kami bicarakan. Jadi dengan ketiga klip ini disorot, saya akan menyeretnya ke atas rekaman yang sudah ada, dan saat saya melepaskannya, Anda akan melihat bahwa rekaman tersebut menciptakan track baru di atas rekaman yang sudah ada sebelumnya. Dan sekarang saya pada dasarnya memiliki dua lapisan rekaman. Saya punya lapisan teratas yang merupakan rekaman B-roll dan lapisan terbawah yang merupakan rekaman narasi kepala yang berbicara. Anda dapat melihat lapisan atau track ini ditunjukkan di sini di sisi kiri. Jadi kalau saya pencet tombol kunci, lintasannya akan terkunci, jadi saya tidak bisa menyentuhnya lagi. Jika saya klik ikon mata, semua rekaman di track itu akan disembunyikan, dan jika saya klik ikon audio di sini, semua audio di track itu akan dibisukan. Sekarang saya akan membatalkan perubahan di sini.
Saya ingin bisa melihat rekaman di track tersebut dan saya juga ingin bisa mengedit rekaman di track itu. Jadi saya akan membukanya kembali. Oke, sekarang mari kita lihat track teratas tempat B-roll kita berada. Jadi jika kita lihat di sini, saya punya klip di klip 2 yang menampilkan papan nama Cameron Park Zoo. Di klip 3, saya punya bendera Texas dan AS yang berkibar di taman, lalu di klip 4, saya punya papan nama lain di taman. Kita akan menumpuk rekaman B-roll ini di atas track pertama tempat klip 1 berada dan ada titik-titik tertentu dalam rekaman di mana saya ingin B-roll tersebut muncul. Jadi saat saya pertama kali menyebut Cameron Park Zoo, saya ingin menampilkan klip 2. Ketika saya menyebut Waco, Texas, saya ingin klip 3 muncul. Lalu di bagian akhir rekaman, saya ingin klip 4 muncul supaya rekamannya jadi lebih menarik untuk penonton kita. Sekarang saya akan menggeser playhead saya dan kembali ke awal rekaman lagi. Saya akan menyembunyikan track B-roll. Saya akan mendekati tombol play di rekaman saya. Sekarang pada menit 1 ke 19 detik, disitulah kira-kira bagian heningnya berakhir. Jadi saya akan menekan Ctrl B dengan klip yang dipilih untuk memotongnya. Lalu di sisi kiri, saya akan langsung menghapus semua bagian hening itu. Saya akan menggeser playhead saya kembali ke awal, lalu tekan play lagi. Baiklah, hari ini kita berada di Cameron Park Zoo. Dan satu tips cepat lagi, jika Anda menekan tombol spasi di keyboard, Anda sebenarnya tidak perlu klik play setiap kali. Tekan tombol spasi, maka video akan diputar. Dan jika Anda menekan tombol spasi saat video sedang diputar, video akan dijeda. Sekarang mari kita mundur sedikit sebelum saya mengucapkan Cameron Park Zoo. Saya akan menggeser playhead saya mundur beberapa detik saja. Sekarang saya akan menekan play lalu menjeda video tepat sebelum saya mengucapkan Cameron Park Zoo. Jadi Anda bisa mendengar bahwa saya akan segera mengucapkan Cameron Park. Dan untuk melacak hal ini, sebenarnya ada cara yang sangat mudah untuk menandai titik-titik di timeline Anda di mana suatu aksi terjadi. Karena saya ingin tahu di mana harus meletakkan B-roll Cameron Park Zoo, saya akan menambahkan sebuah penanda. Jika Anda melihat ikon ini di toolbar Anda, itulah ikon penanda Anda. Anda juga dapat menekan M pada papan ketik Anda untuk menambahkan penanda dengan cepat. Jadi saya klik ikon ini di sini, ini akan menambahkan bendera biru kecil ini ke lini masa kita. Saya dapat mengklik 2 kali pada ini dan saya dapat memberi nama ini Cameron Park Zoo B-roll. Anda juga dapat mengubah warna bendera jika saya mau. Saya akan klik selesai. Dan sekarang saya tahu ini adalah titik yang tepat dalam video saya di mana saya menginginkan kebun binatang Cameron Park. B-roll atau klip 2 untuk muncul. Jadi mari kita lanjutkan dan tampilkan kembali track paling atas, lalu saya akan menyeret klip kedua ke tempat penanda berada. Lepaskan saja di situ. Mari kita kembali beberapa detik dan lihat seperti apa tampilannya. Kami ada di sini hari ini di kebun binatang Cameron Park di Waco, Texas. Bagus. Jadi sekarang ketika saya mengatakan kebun binatang Cameron Park, B-roll dari tanda itu sendiri muncul dalam video. Sekarang kita telah menandai klip kedua di lini masa kita di sini. Dan hal berikutnya yang ingin kita tandai adalah ketika saya menyebutkan Waco, Texas, dan disitulah kita akan menempatkan klip ketiga. Jadi mari kita kembali ke lini masa kita. Dan sebelum saya menekan tombol play, saya akan meletakkan jari saya dan mengarahkannya tepat ke tombol M pada keyboard saya. Jadi saat saya menyebutkan Waco, Texas, saya akan menekan M dan penanda itu akan hilang. Jadi mari kita tekan tombol play. Saya akan menaruh penanda lalu menjeda rekaman. Kebun binatang Cameron Park di Waco, Texas. Jadi begitu saya mengatakan Waco, saya menekan M, menaruh penanda, dan sekarang kita tahu persis di mana dalam rekaman saya ingin B-roll berikutnya muncul. Jadi sekarang setelah saya memiliki penanda baru di lini masa saya bisa mengklik 2 kali pada penanda itu. Dan untuk mempermudah, saya akan beri nama klip 3 saja, karena disinilah saya ingin klip 3 muncul. Klik selesai di sini. Dan sekarang saya akan mengambil ujung klip 2 dan menyeretnya ke tempat penanda berikutnya berada. Dan Anda akan melihatnya menempel dengan garis biru itu yang sangat membantu untuk pemotongan presisi seperti ini. Lalu saya akan mengambil klip 3 dan menyeretnya ke tempat klip 2 berakhir. Lalu saya akan menyeret ujung klip 3 untuk memendekkannya. Saat saya menggerakkan klip ke kanan dan kiri, Anda akan melihat kode waktu di sini berubah. Itu menunjukkan durasi klip itu sendiri. Jadi sekarang durasinya 5 detik dan 26 frame. Saya rasa ini akan bagus jika durasinya sekitar 3 detik, jadi kita akan lihat seperti apa hasilnya. Mari kita ambil playhead kita dan kembali untuk melihat perhatiin jauh seperti apa tampilan B-rollnya.
Saat ini di Kebun Binatang Cameron Park di Waco, Texas. Kegiatan tersebut telah ada sejak tahun 1993. Ya, saya suka tampilannya. Saya pikir kita dapat mempersingkatnya menjadi mungkin 2 detik dan mungkin 20 bingkai. Saya cukup senang dengan itu. Jadi sekarang kita telah menata klip 3 dan 2 di lini masa kita. Mari kita tinjau sisa klip 1 dan temukan titik alami untuk menempatkan klip 4. Saya akan menekan tombol play sebentar. Saya pikir ketika saya katakan, jadi kita akan berkeliling kebun binatang hari ini, saya pikir itu tempat yang bagus bagi kita untuk meletakkan klip keempat. Jadi mari kita kembali sedikit ke lini masa dan saya akan bersiap untuk meletakkan penanda. Tekan putar. Haji suka itu. Sekarang kita akan mengambil klip 4 dan menyeretnya ke penanda kita. Saya akan pergi ke sisi kanan klip lagi dan memperpendeknya menjadi, katakanlah 3 detik. Mari kita kembali dan meninjaunya, serta melihat seperti apa tampilannya. Jadi hari ini kita akan berkeliling kebun binatang dan melihat pameran dan melihat jenis hewan apa yang bisa kita temukan. Jadi mari ini kita mencoba. Bagus. Dan kemudian di akhir klip pertama di sini, ada sedikit akhir yang canggung saat saya meletakkan kamera. Saya akan memutarnya sehingga Anda dapat melihatnya. Itu dia. Jadi kalau itu penekal menginginan, mari kita sampai pada titik berhenti berbicara. Dan kita akan kembali dan tekan putar lalu jeda saat saya selesai. Hewan apa yang bisa kita temukan? Jadi mari kita periksa. Dan saya sekarang mengambil bagian akhir dan cukup seret ini untuk menghapus bagian canggung di akhir itu. Nah, selesai. Sekarang semua B-roll kita udah dilapiskan di atas rekaman utama kita. Sekarang sebelum saya lanjut dan menunjukkan cara menambahkan rekaman stok ke dalam proyek Anda, ada sesuatu tentang klip keempat yang mengganggu saya. Jika saya melihat bagian ini, Anda bisa melihat bahwa saya ingin melakukan gerakan pan dengan kamera saya dan Anda bisa melihatnya mulai di akhir klip, tapi di awal klip itu hanya semacam diam canggung di sini, hanya diam saja. Dan Anda mungkin berpikir bahwa Anda harus menyesuaikan waktu klip Anda di timeline untuk memperbaikinya. Tapi jika Anda pernah mengalami situasi seperti ini, cukup klik kanan pada klip Anda, lalu klik potong klip. Lalu Anda bisa menyeret kotak kecil ini ke titik di mana gerakan kamera terjadi. Jadi saya akan terus menyeretnya. Dan seperti yang Anda lihat, saya ingin kamera melakukan pan saat klip dimulai. Jadi saya akan mencari titik di mana gerakan itu mulai, yaitu kira-kira di sini. Lalu saya akan klik ganti klip. Dan sekarang jika saya kembali dan memutar rekamannya, saya mendapatkan gerakan pan yang indah dan mulus di sana. Dan saya rasa itu juga terjadi pada klip kedua. Seperti yang Anda lihat, ini agak canggung hanya diam di sini sebelum gerakan terjadi. Jadi saya akan klik kanan pada klipnya, klik potong klip, lalu saya akan seret kotak ini ke tempat di mana gerakan benar-benar terjadi, yaitu kira-kira di sini saat gerakan kamera dimulai. Jadi saya akan klik ganti klip, mari kita kembali dan perhatiin hasilnya. Nah, itu dia. Itu jauh lebih baik. Sekarang mari kita bahas tentang menambahkan stok video ke dalam proyek Anda. Untuk mengakses perpustakaan stok video CapCut, pergi ke sisi kiri di sini dan klik pada perpustakaan. Setelah Anda melakukan ini, Anda akan mendapatkan akses ke foto dan video stok CapCut yang bisa Anda gunakan untuk proyek Anda. Menurut saya, ini benar-benar keren karena biasanya di editor video lain, Anda harus membuka browser internet dan mengakses situs web stock footage. Tapi di sini, Anda bisa mencari apapun yang Anda inginkan dan langsung menambahkannya ke timeline Anda. Karena saya sedang membuat tur ke kebun binatang di video ini, saya akan mengetik zoo dan menekan enter di keyboard saya. Sekarang saya bisa menggulir dan mencari footage stok yang cocok untuk proyek saya. Video harimau yang satu ini sepertinya bisa sangat cocok, jadi saya tinggal menyeretnya ke timeline saya. Untuk saat ini, saya akan meletakkannya setelah klip keempat agar tidak mengganggu apapun yang sudah kita lakukan sebelumnya. Lalu saya akan menjatuhkannya ke timeline saya. Sekarang jika saya memindahkan playhead ke video tersebut, saya sekarang punya akses penuh ke footage stok ini dan bisa mengeditnya sesuka saya. Jadi saat kita melihat timeline kita, saya bisa melihat ada ruang kosong di sini antara klip 3 dan 4. Jadi menurut saya masuk akal jika kita menempatkan footage stok ini di dalam ruang kosong tersebut. Mari kita kembali dan dengarkan apa yang saya katakan di bagian video ini. Dan tempat ini menjadi rumah bagi lebih dari 1.700 hewan. Jadi saat saya menyebut 1.700 hewan, saya rasa itu adalah momen yang tepat untuk menempatkan footage stok. Jadi saya akan kembali dan bersiap untuk menempatkan marker di bagian lebih dari 1.700. Nah, saya sudah menempatkan marker tepat saat saya mengucapkan 1.700.
Sekarang untuk footage stok saya, durasinya saat ini adalah 20 detik dan 9 frame yang jelas terlalu panjang. Jadi saya akan klik pada klipnya, lalu saya bawa playhead saya ke belakang. Saya akan tekan Ctrl B di keyboard untuk memotong, lalu saya akan maju sekitar 1 detik dan tekan Ctrl B lagi. Sekarang saya akan menghapus kedua sisi klip tersebut, dan saya akan menyeret footage stok saya ke tempat saya baru saja menaruh marker. Sekarang mari kita kembali dan perhatiin ini sekali lagi. Dan tempat ini menjadi rumah bagi lebih dari 1.700 hewan dari seluruh dunia. Jadi hari ini kita akan berkeliling kebun binatang dan melihat-lihat. Menurut saya itu sudah terlihat bagus. Sekarang kita masih punya beberapa footage lain yang akan kita tambahkan untuk menyelesaikan video kita di sini. Jadi mari kita pergi ke menu import di kiri atas, klik import. Dan sekarang kita akan mengimpor klip nomor 5 sampai 10. Sekarang semua itu sudah kita pilih. Jadi saya akan klik buka. Dan sisa video tour kebun binatang saya sekarang sudah diimpor ke dalam media bin kita di sini. Kita akan menambahkan semua footage ini ke timeline kita nanti di video, tapi untuk sekarang, mari kita tambahkan klip 5 dan letakkan langsung setelah klip 1. Jadi klip 5 ini hanya klip saya berjalan-jalan di kebun binatang di sini. Tapi klipnya agak sedikit goyang. Kamu bisa lihat saat saya perhatiin video, langkah kaki saya terlihat, saya tidak menggunakan gimbal. Saya hanya berjalan sambil memegang ponsel di depan saya. Tapi ada cara untuk menstabilkan footage dan membuatnya terlihat seperti direkam dengan gimbal. Di sisi kanan sini, kamu bisa lihat tombol stabilisasi. Mari kita klik kotak centang kecil di sebelahnya. Ini akan mulai menstabilkan footage kita di sini. Kamu bisa lihat sekarang sedang diproses. Kita akan menunggu sebentar sampai video kita stabil. Sekarang, kalau saya kembali dan memutar pratinjau dari awal, hasilnya sekarang benar-benar bagus. Tapi klipnya sedikit terlalu panjang, jadi mari kita potong bagian akhirnya dan persingkat. Kita juga akan ke kiri di sini dan memotong bagian paling awalnya. Dan bagus, sekarang kita punya sedikit video setelahnya tentang saya berbicara, tentang kita masuk ke kebun binatang sebelum melihat hewan pertama kita. Dan satu hal terakhir yang perlu dicatat sebelum kita lanjut dari stabilisasi, jika kamu ingin mengubah tingkat stabilisasi, cukup gulir ke bawah sedikit, klik kotak ini di sini, dan kamu bisa mengubahnya dari yang direkomendasikan, minimum cut hingga paling stabil. Saya sarankan untuk bereksperimen, coba masing-masing dan lihat mana yang paling cocok untuk rekamanmu. Sekarang kembali ke rekaman berjalan di klip 5 ini, rekamannya agak sedikit lambat. Saya ingin mempercepat bagian ini dengan meningkatkan kecepatan video. Kita bisa melakukannya dengan pergi ke bagian atas sini dan mengklik speed. Sekarang kamu bisa melakukan kedua opsi, kan? Kamu bisa mempercepat rekamanmu dengan menggeser slider ke kanan, tapi jika kamu punya video yang diambil misalnya dalam 60 frame per detik, 120 frame per detik, atau berapapun, kamu bisa memperlambatnya dan mendapatkan rekaman slow-mo yang halus dan tajam. Dalam kasus saya akan menggeser slider ke sekitar katakanlah 1,15. Kamu akan melihat di timeline di sini tertulis 1,15 kali yang berarti videonya sudah dipercepat. Jika saya kembali dan menekan play, sekarang saya berjalan sedikit lebih cepat di dalam rekaman. Dan jika kamu tidak ingin menggunakan slider, kamu bisa mengatur durasi klip di sini. Misalnya, untuk alasan tertentu klip ini harus berdurasi 1,5 detik. Jika saya klik panah ke bawah, saya bisa mengaturnya menjadi 1,5 detik. Dan sekarang video saya sudah dipercepat lebih lagi. Sekarang saya akan kembali dan mengatur slider ke 1,15 di sini. Sekarang kita bisa membahas cara menambahkan animasi dan transisi ke rekamanmu. Jadi, kembali ke timeline saya di sini. Antara klip 1 dan klip berjalan kita di klip 5, di sini hanya ada potongan langsung yang terjadi, yang terasa agak kasar. Dan saya rasa kita bisa membuatnya sedikit lebih halus dengan menambahkan transisi. Untuk mengakses transisi, pergi ke bagian atas di sini dan klik tombol transisi. Dan di sini kamu akan mendapatkan banyak sekali pilihan transisi yang berbeda. Sebagai contoh di sini, mari kita tambahkan yang pertama saja, yaitu pull into. Untuk menambahkan transisi di antara klip, seret transisi yang kamu inginkan ke antara dua potongan rekaman, lalu lepaskan saja. Sekarang jika saya kembali dan menekan play, kamu bisa melihat kita punya transisi kecil yang keren di antara klip kita, bukan potongan langsung yang terasa kasar itu. Untuk mengatur seberapa cepat transisimu terjadi, kamu harus mengkliknya di sini. Dalam kasus saya sudah mengklik transisi saya. Dan setelah kamu melakukannya, kamu akan melihat kolom parameter transisi muncul di sini. Di situ akan tertulis nama transisimu dan durasinya. Sekarang durasinya di 0,9 yang menurut saya sudah bagus.
Tapi kalau saya ingin lebih cepat, saya bisa turunkan ke sekitar 0,5. Sekarang jika saya kembali dan mempertinjaunya lagi, Anda akan melihat transisi terjadi lebih cepat. Saya akan menaikinya kembali ke 0,9. Dan sekarang kami telah menambahkan transisi, tetapi mari kita bicarakan tentang menambahkan animasi. Saya agak bingung ketika menggunakan perangkat lunak penyuntingan video seperti Premiere Pro karena Anda dapat menambahkan transisi di akhir klip. Namun di CapCut, transisi hanya untuk 2 klip dan animasi disediakan untuk klip tunggal. Biarkan saya tunjukkan apa yang saya maksud. Baiklah, mari kita ke klip keempat. Mari kita klik klip tersebut lalu klik animasi. Dan di sini Anda memiliki 3 pilihan berbeda. Anda memiliki animasi masuk, animasi keluar, dan animasi combo. Mari kita pergi ke tempat sebelum klip kita mulai di timeline dan tambahkan animasi masuk. Mari kita klik zoom 1. Dan seperti yang Anda lihat di sana, mari kita kembali. Itu agak cepat. Ayo akan tekan play. Sekarang klipnya melakukan zoom out yang menurut saya terlihat sangat keren. Namun saat saya meninjaunya melalui lini masa, gambar itu menghilang dan kembali ke wajah saya. Tapi itulah sebabnya kami keluar. Animasi juga. Jadi kita akan mengekliknya dan yang ini terlihat keren. Ayo kita coba swoosh. Saya akan mengekliknya, kembali dan meninjaunya lagi. Sekarang benda itu mengeluarkan bunyi desiran kecil yang terang benderang saat meninggalkan bingkai. Dan kemudian cukup mirip dengan transisi, Anda juga dapat menyesuaikan durasinya. Ini adalah titik masuk dan keluar dari animasi kita. Jadi untuk animasi masuk di awal, saya bisa menyeret durasinya ke kanan atau kiri untuk menambah atau mengurangi durasi. Dan hal yang persis sama juga berlaku untuk animasi keluar. Sekarang untuk animasi combo yang ini tidak terlalu sering saya gunakan. Saya akan mencoba-coba dengan yang ini, tapi beberapa di antaranya tampaknya agak bermasalah atau saya merasa tidak punya kendali sebanyak itu atas kapan mereka masuk dan keluar dari bingkai. Jadi setidaknya untuk saya lebih suka menggunakan animasi masuk dan keluar, tapi silakan saja coba juga animasi combo jika ingin. Baiklah, sekarang mari kita tambahkan sisa klip yang sudah kita impor tadi ke dalam timeline kita. Jadi kita punya klip 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi saya akan klik klip 6 di sini, lalu tahan tombol kontrol dan klik 7, 8, 9, dan 10. Kemudian saya akan menyeret klip 6 ke track 1 bersama dengan klip-klip lainnya, lalu saya lepaskan. Sekarang saya akan bebaskan tombol kontrol dan juga menggulir ke bawah untuk memperkecil tampilan timeline saya. Dan sekarang saya bisa melihat semua yang baru saja saya tambahkan di sini. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi di klip 6. Saya akan tekan tombol play. Kita sedang dalam perjalanan menuju pameran pertama kita. Jadi mari kita lihat hewan apa yang pertama kali kita temui. Jadi saya harus memotong lagi-lagi jeda milenial di awal video saya. Sepertinya itu sudah jadi ciri khas saya untuk perjalanan ke kebun binatang ini. Dan juga bagian akhirnya. Saya membiarkannya terlalu lama di akhir. Mari kita perbesar timeline kita dengan menahan tombol kontrol dan menggulir ke atas. Lalu saya akan menyeret klipnya ke sini, ke sebelah kanan. Dan Anda mungkin menyadari bahwa sebenarnya ada sedikit trik di sini untuk memangkas klip kita, atau setidaknya menemukan titik di mana pembicaraan dimulai. Ini tuh waktu yang tepat untuk membahas tentang gelombang suara, waveform, dan bagaimana itu benar-benar bisa membantu Anda dalam proses editing. Jadi saat saya melihat rekaman saya di sini, agak sulit untuk mengetahui kapan pembicaraan dimulai, namun audio, dan khususnya gelombang suara, adalah indikator yang sangat bagus dan bisa membantu Anda mempercepat proses editing secara signifikan. Jadi gelombang suara ada di bagian bawah sini. Anda bisa melihatnya ditandai dengan garis-garis ini. Seperti yang Anda lihat, disinilah pembicaraan dimulai dan saya bisa mengetahuinya karena gelombang suara menjadi lebih keras. Sebelum titik ini, hampir tidak ada suara, bukan? Gelombang suaranya sangat rendah. Gelombang suara itu tidak terlalu tinggi, tapi kemudian tiba-tiba gelombangnya jadi jauh lebih tinggi di sini. Bagi saya sebagai editor, itu menandakan bahwa disitulah pembicaraan mulai dalam klip tersebut. Jadi daripada terus-menerus memutar ulang dan mendengarkan klipnya berulang kali, saya hanya akan melihat gelombang suara dan berpikir, oh oke, itulah tepatnya bagian klip yang mulai dengan pembicaraan. Saya akan menekan Ctrl B di keyboard saya untuk menghapus semua yang ada sebelumnya. Lalu cukup hapus bagian heningnya di sana. Sekarang jika saya kembali ke klip 5 di sini dan memutarnya. Kita sedang dalam perjalanan menuju pameran pertama kita. Nah, seperti itu. Sekarang pembicaraan langsung dimulai. Dan kita juga bisa menggunakan gelombang suara di sisi lain klip. Jadi saya bisa lihat di sini, ini kira-kira titik di mana saya selesai berbicara.
Mari kita pergi ke bagian paling akhir dan tekan play. Nah, seperti itu. Sepertinya saya berhenti berbicara tepat di sini. Jadi sekali lagi saya akan klik pada klip saya, tekan Ctrl B, lalu hapus bagian hening di akhir klip. Saya rasa klip 6 adalah contoh yang bagus untuk melihat bagaimana kita bisa mengontrol dan menyesuaikan audio dalam proyek kita. Kembali ke gelombang audio video, jika saya mengarahkan kursor ke garis di dekat gelombang audio ini, saya bisa menariknya ke atas untuk menaikkan volume yang ditunjukkan oleh satuan desibel di sana, dB. Saat ini saya menaikkannya sebesar 11,8 desibel. Saya bisa menaikkannya hingga 18,8 desibel atau menurunkannya agar suaranya lebih pelan. Dan kamu akan pernah lihat saat saya menariknya ke atas, akan muncul titik-titik oranye dan merah. Saat saya membuat audio lebih keras, itu menandakan bahwa audionya sedang mengalami puncak, peaking. Peaking pada dasarnya adalah ketika audio kamu terlalu keras, sehingga data audionya hilang. Hasilnya akan terdengar buruk, sangat-sangat keras. Jadi pastikan kamu tidak melihat titik-titik oranye di audio kamu. Dan jika kamu melihatnya, cukup turunkan desibel dengan menyesuaikan gelombang audio di sini. Dan kemudian beberapa pengaturan keren lainnya di sini untuk audio kita. Jadi setelah klip kita terpilih, mari kita lanjutkan ke audio di kanan atas. Dan di sini kita dapat mengubah volume kita. Kita dapat menambahkan fade in dan fade out. Kita dapat menormalkan kenyaringan yang sangat saya sukai dalam CapCut. Ini membuat klip Anda tetap pada volume yang konsisten. Jadi kita akan klik normalisasi kenyaringan. Mari kita juga menambahkan sedikit pemudaran masuk dan keluar pada klip kita. Ada juga beberapa fitur AI lain di sini seperti peningkatan suara, penerjemah video, dan pengurangan noise, memisahkan audio dan mengisi saluran. Liner memang suka menggunakan fungsi pengurangan noise di sini, terutama untuk video seperti ini yang memiliki banyak suara latar. Saya sedang berjalan, jadi angin agak mengganggu mikrofon saya. Jadi saya akan klik pengurangan noise. Sekarang mari kita kembali dan dengarkan bagaimana suara audio kita sekarang. Kami sedang dalam perjalanan menuju pameran pertama kami. Jadi mari kita lihat hewan apa yang kita temui pertama kali. Bagus. Jadi suaraku terdengar lebih jelas. Volumenya bagus dan datar. Dan saya punya fade in dan fade out yang bagus di sini. Demi tutorial ini, kita tidak akan melakukan ini pada setiap klip, tetapi ini merupakan praktik yang baik untuk dilakukan ke depannya saat Anda mengedit proyek video Anda. Sekarang, mari kita lewati klip 6 dan identifikasi ke depan. Mana dari klip baru yang telah kita impor ini adalah B-roll kita, dan mana yang saya sedang berbicara di dalamnya. Selanjutnya, kita ambil klip B-roll dan pindahkan ke track paling atas, yaitu track B-roll, dan sepertinya ini adalah klip Talking Head di klip 9. Dan kita akan membiarkan yang satu ini di track bawah. Jadi klip 7 dan klip 8 adalah klip jerapah ini di sini. Saya akan menganggap itu sebagai B-roll. Jadi mari kita pindahkan klip 7 ke atas, mari kita pindahkan klip 8 ke atas. Lalu klip 10 juga merupakan klip B-roll lainnya. Jadi kita akan ambil itu dan pindahkan ke atas juga. Sekarang, satu penyesuaian audio yang ingin saya lakukan dengan cepat adalah membisukan semua footage B-roll kita. Jika Anda perhatikan, mari kita kembali ke awal di sini pada klip 1 dan transisi ke klip 2. Mari kita dengarkan. Hari ini di Cameron Park Zoo, kamu hanya mendengar banyak suara angin acak, kan? Itu karena saat saya memperbesar timeline saya di dekat klip 2 sebenarnya sedang memuncak di sini, dan itu hanya suara latar dari saat saya merekam bagian B-roll ini. Kita jelas tidak ingin itu ada di dalam proyek kita, jadi mari kita langsung saja seret ke bawah. Semua gelombang suara hingga mereka membentuk tanda negatif tak hingga, dan itu berarti benar-benar dibisukan. Dan kita akan melakukan itu untuk semua B-roll yang ada di dalam rekaman kita yang memiliki gelombang suara. Saya rasa saya juga akan membisukan klip berjalan di sini yang tadi sudah kita stabilkan dan juga semua rekaman jerapah ini. Tidak ada alasan untuk menyalakan audio di situ. Mari kita bisukan saja semuanya di sini supaya video kita tetap rapi dan tenang sepanjang durasinya. Kecuali saat saya sedang berbicara. Sekarang mari kita lihat lebih detail apa yang terjadi di klip 9, karena ini adalah klip narasi berikutnya yang harus kita kerjakan. Jadi agar bisa melihat apa yang terjadi, saya akan mengklik tombol mata pada track B-roll kita. Itu akan membuat rekaman di sana menghilang, sehingga saya benar-benar bisa melihat rekaman talking head di bawahnya. Pergi ke awal klip 9 dan menggunakan trik yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan gelombang suara, saya akan menggulir masuk dan saya bisa melihat bahwa di sini cukup tenang, tapi kemudian tiba-tiba gelombang suara naik yang menandakan bahwa pembicaraan dimulai tepat di sekitar sini. Jadi saya akan masuk dengan playhead saya, klik pada klip saya, tekan Ctrl B di keyboard,
hapus bagian heningnya, lalu saya akan memperkecil tampilan. Dan kemudian lakukan hal yang persis sama di bagian belakangnya. Melihat gelombang suara saya, sepertinya pembicaraan berakhir di sekitar sini, tapi saya bisa melihat rekaman saya dan melihat kapan mulut saya mulai menutup di sekitar situ. Klik pada klip saya, tekan Ctrl B, lalu hapus bagian hening di bagian belakang. Sekarang saya akan menekan Ctrl di keyboard saya dan menggulir ke bawah untuk memperkecil tampilan timeline saya. Sekarang mari kita perhatiin klip 9 dan lihat apa yang terjadi dengan jerapah di belakang saya ini. Saya akan memberikan tombol play. Di belakang saya, Anda bisa melihat kandang jerapah di Cameron Park Zoo, tempat pertama yang kita kunjungi hari ini. Rata-rata jerapah memiliki tinggi antara 16 hingga 18 kaki. Dan satu fakta menarik adalah mereka tak hanya membutuhkan tidur antara 5 hingga 30 menit per hari. Itu memang fakta yang cukup keren. Sekarang saya akan lanjut dan menampilkan kembali track B-roll di sini dengan mengklik ikon mata. Lalu saya akan dengan cepat mengatur B-roll jerapah sambil saya berbicara tentang jerapah di klip 9 ini. Jika Anda mengedit bersama saya menggunakan tautan Google Drive, silakan langsung masuk, berkreasilah, letakkan klip di tempat yang menurut Anda paling cocok. Saya akan mempersingkat klip 7, klip 8, dan klip 10. Dan saya akan menempatkannya secara merata di sepanjang video ini. Sekarang video kita sudah rapi dan terorganisir. Menurut saya, semua penempatan B-roll dan pengeditan utama di sini sudah hampir selesai. Jika kita tidak sedang membuat tutorial, saya sebenarnya akan langsung menambahkan lebih banyak transisi, animasi, mungkin mengubah tempo beberapa klip, tapi saya rasa di sini udah cukup baik. Sekarang Simmershina selanjutnya dan Bias bagaimana cara menambahkan musik stok dan efek suara ke dalam proyek kita. Untuk mengakses perpustakaan musik stok, klik audio di bagian atas dan itu akan memberi Anda akses ke perpustakaan musik stok di sini. Untuk mempertinjau bagaimana suara musik stok sebelum Anda menambahkannya ke timeline, cukup klik sampul album di sini dan itu akan memutar pratinjau suaranya untuk Anda. Mari kita dengarkan bagaimana suara yang ini. Saya suka bagaimana suaranya, jadi saya akan langsung menyeretnya ke dalam proyek saya dan meletakkannya di bawah video saya di sini untuk membuat track audio baru. Jadi semua ini kita lepaskan di sini dan sekarang kita punya track audio dengan musik stok di bawah video kita. Kiadas yang Anda lihat di sini volumenya cukup tinggi yang menandakan bahwa suaranya terlalu keras. Jadi saya akan pergi ke kanan atas dan saya akan mengatur volumenya ke minus 15 desibel. Sekarang, jika saya memindahkan playhead saya dan kembali ke awal video, mari kita tekan tombol play. Baiklah, hari ini kita berada di Cameron Park Zoo di Waco, Texas. Kebun binatang ini sudah ada sejak tahun 1993. Bagus, jadi sekarang kita punya musik stok di belakang audio kita di sini. Namun, audio pada klip 1 masih sedikit terlalu keras, jadi saya akan melakukan penyesuaian cepat di sini dengan pergi ke audio, klik normalisasi loudness, dan kurangi noise. Mari kita perhatinjau lagi sekali lagi. Baiklah, hari ini kita berada di... Bagus, dengan penyesuaian itu Anda benar-benar bisa mendengar bagaimana efek-efek ini mengubah audio Anda. Pada dasarnya, sebelumnya saya merasa kita tidak bisa mendengar musik stok di belakang klip 1, dan sekarang saya bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Pengurangan noise benar-benar menghilangkan semua suara angin yang berisik di belakang saya, dan juga meratakan semua audio sehingga semuanya terdengar bagus dan profesional. Jadi ini adalah perpustakaan musik stok kita, tapi saya juga sudah sebutkan bahwa ada efek suara juga. Kalau kamu lihat di sini, tertulis efek suara. Klik di sini, di kiri bawah, dan ini akan membuka perpustakaan efek suara. Karena kita sedang di kebun binatang, mari kita cari lagi kata zoo dan lihat apa yang muncul. Ada suara di sini yang disebut in the zoo. Suara lingkungan kebun binatang, itu bisa bagus. Mari kita klik lagi untuk memperhatinjaunya. Ya, maksud saya, ini akan sangat cocok untuk latar belakang B-roll jerapah atau mungkin harimau di sini. Tentu saja, ini tergantung pada proyekmu dan apa yang sedang kamu kerjakan. Tapi sekali lagi, kamu punya seluruh perpustakaan musik stok dan efek suara yang bisa kamu gunakan, dan kamu bisa dengan mudah mencari apapun yang kamu butuhkan dan menyeretnya ke timelinemu. Ini benar-benar mengesankan dan sebagai editor video saya sangat menyukainya. Sekarang kita akan belajar beberapa teknik yang benar-benar seru dan lebih canggih di CapCut, tapi jangan khawatir, teknik-teknik ini mudah dipahami dan saya akan mengajarkan semua yang perlu kamu ketahui. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah sesuatu yang disebut audio ducking. Mari kita pergi ke timeline kita di sini dan menuju ke cuplikan saat berjalan. Dan pada titik ini, mari kita dengarkan di mana transisi terjadi.
Jadi mari kita cek bersama. Saya ingin musik latar menjadi sedikit lebih keras karena tidak ada percakapan selama klip berjalan tersebut. Untuk mewujudkannya, mari kita klik musik latar kita di sini. Mari kita bawa playhead kita dan kembali ke sekitar titik di mana transisi terjadi. Lalu pada bagian volume di kanan atas, kamu akan klik bentuk berlian kecil di sini. Dan ini disebut keyframe. Kita akan membahas lebih dalam tentang keyframe beberapa menit lagi, tapi jika kamu belum pernah bekerja dengan keyframe sebelumnya, kamu bisa menganggapnya seperti titik-titik checkpoint. Jadi jika saya klik tambah keyframe, kamu bisa lihat setelah saya klik tombol itu pada musik latar saya di layer ini, muncul sebuah berlian kecil, dan itulah keyframe saya. Tapi apa artinya itu? Saat saya klik tombol itu, saya memberitahu perangkat lunak bahwa pada titik ini, saya ingin volume saya diatur pada minus 15 desibel. Dia sedang menetapkan checkpoints untuk sebuah nilai. Dan di hasil akhir yang kita inginkan adalah membuat audio kita menjadi lebih keras. Jadi untuk mencapai itu, kita harus menetapkan keyframe lain. Mari kita maju sedikit ke dalam video kita di sini, tepat di sekitar titik di mana transisi berakhir. Dan sekarang saya bisa klik tambah keyframe lagi untuk menetapkan keyframe lain. Tapi karena saya sudah melakukannya tadi, jika saya cukup menyesuaikan volume dan membuatnya lebih keras, perangkat lunak akan secara otomatis membuat keyframe lain. Kita bisa melihat itu terjadi di sini. Dan sekarang audio kita sudah menjadi lebih keras lagi. Jadi, untuk meninjau kembali, kita menetapkan dua titik pemeriksaan atau dua keyframe. Di awal, nilainya diatur pada minus 15 desibel, lalu saya menetapkan keyframe lain nanti pada 0 desibel untuk membuatnya lebih keras, dan kemudian di antara kedua keyframe tersebut terjadi animasi antara nilai-nilai itu. Jadi nilainya berubah dari minus 15 dan kamu sebenarnya bisa melihat perubahannya di sini secara real time saat saya menggulir dan volumenya perlahan menjadi lebih keras. Dan itulah semua yang perlu kamu ketahui tentang keyframe. Keyframe itu tidak terlalu sulit, sangat sederhana, kamu hanya mengatur dua nilai yang berbeda. Tapi sekarang mari kita tekan play lagi dan dengarkan bagaimana suaranya saat saya mulai berbicara di klip 6. Jadi sekarang kamu sama sekali tidak bisa mendengar saya. Kedengarannya seperti saya benar-benar bersaing dengan audio tersebut. Untuk mengatasinya, kita bisa melakukan sesuatu yang disebut audio ducking dengan keyframe. Pada dasarnya, kita akan melakukan kebalikan dari apa yang baru saja kita lakukan. Kita akan menganimasikan volume audio agar turun kembali. Jadi di timeline kita, mari kita pergi ke titik di mana saya mulai berbicara, yaitu di sini. Lalu kita akan mundur sedikit sebelum titik itu. Mari kita klik pada musik gitu. Lalu kita akan membuat keyframe lain untuk volume kita di mana volumenya diatur pada 0 desibel. Kita akan maju sedikit lagi ke saat saya mulai berbicara, yaitu di sini. Kemudian kita akan turunkan kembali volume kita ke minus 15 desibel. Dan kamu bisa melihat perubahan itu kembali terlihat di sini, di antara keyframe-keyframe tersebut. Mari kita kembalikan playhead kita dan dengarkan bagaimana hasilnya. Kita sedang menuju ke pameran pertama kita, jadi mari kita lihat hewan apa yang... Sekarang, alih-alih musik latar yang sangat keras dan kamu hampir tidak bisa mendengar suaraku, kita menyeimbangkan audio dengan melakukan audio ducking. Dan kamu bisa melakukan ini untuk seluruh proyekmu. Kapanpun ada jeda di mana kamu ingin penontonmu bisa mendengar musik latar dengan lebih jelas, kamu bisa menganimasikannya menggunakan keyframe untuk menaikkan volumenya. Dan kemudian setiap kali kamu mulai berbicara, lakukan saja hal yang sebaliknya dan turunkan kembali volumenya. Tapi sekarang kamu mungkin bertanya, apa lagi yang bisa saya lakukan dengan keyframe? Dan jawabannya adalah, kamu bisa melakukan banyak hal berbeda dengan keyframe. Sekarang mari kita bahas bagaimana kita akan menggunakan keyframe pada video kita. Jadi saya ingin menekan tombol control di keyboard saya dan menggulir ke bawah untuk memperkecil tampilan timeline saya. Lalu saya akan memindahkan playhead saya ke klip ketiga. Sekarang di sini saya ingin membuat animasi zoom kecil yang terjadi di dalam video saya. Saya bisa melakukannya dengan mengklik video yang ingin saya buat animasinya. Lalu pada bagian skala, kita akan menekan tombol keyframe di sebelahnya, dan kita akan melakukan hal yang sama untuk posisi. Sekarang saya akan menggerakkan playhead saya sedikit lebih dalam ke bagian video di sini. Kita akan menaikkan skalanya dari 100% menjadi sekitar 115%. Lalu untuk posisi, kita cukup menyeret video kita saja. Dan saya ingin memastikan bahwa kita sedang melakukan zoom ke bendera Texas. Jadi saya akan menggesernya ke atas sini, agar skalanya naik ke arah bendera. Lalu saya akan memperbesar tampilan timeline saya di sini agar bisa melihat keyframe dengan lebih jelas. Seperti yang kita lakukan pada audio, kita bisa melihat keyframe kita muncul di layar video di sini.
Sekarang, jika Anda lihat di keyframe pertama kita di sini, sebenarnya itu tidak terjadi di awal klip. Jadi, jika saya menggeser playhead ke belakang, Anda bisa melihat bahwa zoom baru mulai terjadi pada keyframe pertama ini, tapi sebenarnya saya ingin itu mulai sedikit lebih awal. Untuk memperbaikinya, kita bisa menyesuaikan waktu antara kedua keyframe tersebut. Seperti misalnya di sini, jika saya mengambil keyframe pertama dan menyeretnya jauh lebih dekat ke keyframe akhir lalu menekan play, zoom itu akan terjadi sangat cepat. Tapi jika saya membawanya ke awal sekali, lalu saya bawa keyframe akhir ini ke ujung klip. Dan kemudian saya perhatiin jauh klipnya. Akan ada efek zoom yang halus dan bertahap yang terjadi sepanjang klip. Jadi kamu juga bisa mengatur jarak antara keyframe untuk menambah atau mengurangi durasi efeknya. Sekarang hal berikutnya yang ingin saya tambahkan ke video saya adalah caption. Dulu, Yudi harus membuat layer text secara manual dan menuliskan semua caption satu persatu. Tapi dengan CapCut, kamu bisa secara otomatis membuat caption untuk videomu. Untuk melakukannya, pergi ke bagian atas sini dan klik pada caption. Dan di sini kamu bisa mengatur bahasa yang diucapkan dalam video, apakah ingin caption bilingual, bisa juga menyorot kata kunci secara otomatis, dan juga mengidentifikasi kata-kata pengisi. Untuk membuat caption, cukup klik Generate di sini, dan CapCut akan secara otomatis membuat caption untuk videomu. Mari kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Dan seperti yang bisa kamu lihat di timeline saya, sekarang ada track baru di sini, dan disinilah semua caption untuk video saya akan muncul. Sekarang auto caption memang bagus, tapi pasti ada saja yang salah saat transkripsi. Jadi kalau ada yang salah seperti yang saya lihat di sini tertulis, "It's home to over 17 animals from around the world." Itu tidak akan menjadi kebun binatang yang mengesankan, jadi saya ingin mengubahnya menjadi 1.700 hewan dari seluruh dunia. Untuk melakukannya, saya akan klik 2 kali pada teks di timeline saya. Lalu saya bisa langsung memperbaikinya di sini dengan mengubah angka 17 menjadi 1.700. Dan di panel di sebelah kanan sini, kamu juga bisa mengubah hal-hal seperti font, ukuran font, pola, apakah ingin huruf besar atau kecil, warna, dan mereka juga punya banyak gaya preset yang berbeda di sini. Saya terbiasa dengan caption berwarna kuning saat menonton film dan semacamnya, jadi saya rasa saya akan memilih preset kuning di sini. Jika saya klik pada template, ada juga berbagai jenis template caption animasi yang berbeda. Template ini lebih cocok untuk format portrait seperti video TikTok, Shorts, dan Reels, tapi ini juga seru untuk dicoba-coba. Jika saya ada klik bubble, ada seperti teks gelembung kecil di sini dan berbagai efek lainnya juga di tab efek. Saya sudah puas dengan caption kuning saya, jadi akan saya biarkan seperti ini saja. Kamu juga bisa menambahkan animasi ke captionmu dengan mengklik animasi di bagian atas sini. Dan di sini, mirip seperti sebelumnya dengan animasi video, kita punya opsi In, Out, Loop, dan Captions. Mari kita klik Captions dan lihat apa saja yang tersedia di sini. Di sini ada Bounce, Out, Spring, Color Overlay, dan berbagai preset lain yang bisa kamu coba-coba dan lihat mana yang cocok. Kadang-kadang memang ada beberapa masalah, misalnya jika saya klik Spring, it is home to over 1.700. Kamu bisa lihat animasinya agak bermasalah karena saya sebelumnya menambahkan 1.700 di situ. Jadi kadang-kadang memang ada beberapa kesalahan seperti ini. Jadi saya memutuskan untuk tidak menggunakan animasi. Untuk caption saya, tapi ini jelas sesuatu yang seru untuk dicoba-coba. Sekarang bagaimana jika kamu tidak ingin menambahkan caption ke videomu, tapi ingin menambahkan teks custom sendiri? Kamu juga bisa melakukan itu. Pergi ke bagian teks di kiri atas, klik di situ, lalu dengan teks default cukup seret dan jatuhkan ke timeline di sini, dan saya akan meletakkannya di track baru. Lalu kita bisa pergi ke klip bendera Texas yang sedang berkibar di sini, dan kita punya teks default di atasnya. Sekarang, di klip ini saya menyebutkan Waco, Texas. Saya rasa akan keren jika ada sedikit animasi di layar yang menampilkan nama kota. Jadi, mari kita ubah teks default menjadi Waco, Texas. When Herwin menggulir ke bawah dan melihat gaya preset di sini. Dan kita akan klik yang ini yang punya latar belakang dan teks hitam. Bagus. Saya suka tampilannya. Jadi saya akan membawanya dan membuatnya sedikit lebih kecil dan membawanya ke sisi kiri bendera di sini. Dan kemudian pada animasi, saya akan mengkliknya. Dan saya suka animasi pop-up-nya. Saya pikir akan keren jika hal itu muncul saat saya menyebutkan Waco, Texas. Mari kita periksa. Bagus. Mari kita kembali dan meninjaunya. Lalu saya akan juga di gear menghidupkannya keluar. Jadi saya akan klik keluar dan kemudian saya akan membuatnya fade out di akhir. Bawah itu.
ke dalam supaya tidak canggung melayang di atas wajah saya. Jadi hanya semacam memudar keluar saja. Jadi dengan ini, kamu bisa menambahkan teks ke videomu dan menambahkan berbagai macam animasi serta menggabungkan semua yang sudah kita pelajari di video ini untuk menyesuaikan videomu dan menganimasikan berbagai hal keren di atasnya. Sekarang mari kita pelajari cara melakukan koreksi warna dasar di CapCut. Kita kembali ke awal klip pertama dan saya akan klik pada klip saya di sini. Lalu di kanan atas, saat saya klik Adjust, dan di sini jika saya scroll ke bawah, saya punya akses ke semua pengaturan koreksi warna yang berbeda ini. Misalnya white balance saya tidak pas, saya bisa mengatur suhu warna di sini. Saya bisa meningkatkan saturasi dan membuat diri saya terlihat gila. Saya juga bisa mengatur exposure, kontras, semua hal umum yang biasanya ada di alat koreksi warna. Saya akan menurunkan kontras sedikit di sini dan mungkin kita anggap rekaman saya terlalu terang, jadi kita turunkan juga. Dan sekarang setelah Anda selesai melakukan koreksi warna di sini dan sudah menyesuaikan semua pengaturan keren ini, daripada harus mengatur satu persatu klip di timeline Anda, cukup klik tombol, terapkan ke semua di sini. Dan setelah Anda melakukannya, koreksi warna akan diterapkan ke setiap klip di timeline Anda. Dan juga jika Anda ingin menambahkan filter keren ke video Anda juga bisa melakukannya. Pergi ke bagian atas di sini dan klik filter. Lalu ada banyak tab berbeda di samping sini. Misalnya, jika saya menggunakan filter Bad Bunny, mari kita coba. Kita tinggal seret saja ke klip saya. Lalu filter ini memberikan tampilan bergaya yang sangat keren pada rekaman saya. Tekan Ctrl Z untuk membatalkannya, tapi ini adalah cara yang sangat mudah untuk melakukan koreksi warna atau menambahkan tampilan bergaya pada rekaman Anda. Hal menyenangkan lain yang saya suka lakukan di CapCut adalah menambahkan stiker ke video saya. Anda bisa melakukannya dengan mengklik tombol stiker di bagian atas sini. Dan mirip dengan perpustakaan stok video dan musik, mereka juga punya banyak stiker gratis yang bisa Anda gunakan. Kita pergi ke akhir video kita di sini, saat saya menyampaikan fakta tentang jerapah yang hanya tidur 5 hingga 30 menit per hari. Mari kita cari stiker tentang tidur. Jika saya arahkan kursor ke salah satu stiker, saya bisa melihat apakah stiker itu animasi atau tidak. Jadi yang ini Anda bisa lihat adalah stiker animasi. Saya cukup seret dan jatuhkan stiker itu di atas track caption saya, lalu saya akan memperkecil ukurannya di sini, dan menggunakan pegangan kecil ini saya bisa memutar stiker tersebut, dan saya akan meletakkannya di sini, semacam di atas caption dekat pojok. Lalu jika saya klik pada animasi, saya bisa membuatnya muncul perlahan di sini, dan kemudian saat keluar saya juga bisa membuatnya memudar. Saya akan menyesuaikan bagian akhir agar selesai bersamaan dengan videonya, dan saya akan mempertinjau sekali lagi. Antara 5 hingga 30 menit tidur setiap hari. Bagus. Jadi kita punya stiker kecil yang muncul membuat fakta ini jadi lebih menyenangkan dan menarik. Lalu jika saya perluas bagian stiker di sisi kiri sini, kamu bisa klik pada AI Generated. Kamu sebenarnya bisa membuat stikermu sendiri dengan prompt di sini. Ini adalah fitur baru yang baru saja dirilis CapCut dan ini benar-benar keren. Jadi jika Mariade tidak memiliki stiker yang bisa kamu cari, kamu bisa membuat sendiri dengan AI Generation. Ngomong-ngomong soal fitur AI, CapCut punya banyak sekali fitur AI keren yang bisa kamu gunakan. Mari kita mulai dengan mencoba alat Enhance Image. Di timeline saya di sini, saya akan kembali ke klip 6 lalu saya klik dan di bawah video di bagian atas sini. Mari kita klik dan gulir ke bawah, di sini ada Enhance Image. Ini memungkinkan kamu untuk secara artifisial meningkatkan kualitas video kamu. Jadi misalnya kamu merekam video dengan kualitas 480p. Jika saya perluas di sini, saya bisa mengubah tingkat peningkatannya. Sekarang ini diatur ke Ultra HD karena video ini direkam dalam 4K, tapi kamu bisa melakukan upscale video jika direkam dengan kualitas yang kurang baik. Lalu di sini juga kita punya AI Expand. Fitur ini memperluas frame video kamu agar sesuai dengan rasio aspek yang lebih besar. AI Remove benar-benar keren. Kamu bisa, misalnya di sini saya ingin menghapus benda-benda di latar belakang. Saya bisa menyorotnya dan menghapusnya dari latar belakang dengan AI. Satu fitur yang sangat keren adalah jika kamu ingin melakukan kontak mata dengan lensa, tapi entah kenapa selama merekam video kamu tidak benar-benar melihat ke lensa, kamu bisa klik eye contact dan dengan AI membuat dirimu terlihat seperti sedang menatap lensa. Relight juga sangat keren. Fitur ini memungkinkan kamu benar-benar mengubah tampilan video dari segi pencahayaan. Auto reframe digunakan jika kamu ingin tetap berada tepat di tengah frame. Lalu ada juga fitur untuk menghilangkan flicker dan motion blur.
Dan di bagian atas sini, jika saya klik Remove BG, kamu bisa mengaktifkan Auto Removal dan itu akan secara otomatis menghapus latar belakang video kamu, semacam menciptakan efek rotoskop atau green screen. Dan di sini aku bisa meninggalkan apapun yang aku inginkan. Itu tidak hanya berlaku untuk satu frame ini. Jika saya menggulir seluruh video, AI digunakan untuk melacak saya dan menghapus latar belakang. Dan saya melakukannya hanya dengan satu klik. Itu sangat mengesankan. Sebelum saya melanjutkan, saya akan mematikannya. Dan kemudian saya tekan mengeklik Retouch di sini, di kanan atas. Dan dengan fitur Retouch, kamu bisa menambahkan semacam riasan ke wajahmu, hampir seperti filter. Intinya, ini membuatmu terlihat bagus dan menarik. Lalu ada hal lain yang cukup keren. Jika saya klik panah di kanan atas, lalu klik AI Stylize, kamu punya berbagai template dan efek di mana kamu bisa mengubah videomu, misalnya menjadi gaya anime atau komik. Yang ini disebut surreal atau dual. Kamu bisa mencoba semuanya. Mereka melakukan hal-hal yang cukup gila dan konyol dengan videomu. Ini salah satu fitur yang sangat seru untuk dicoba-coba. Sekarang saya akan menekan Ctrl S di keyboard saya untuk menyimpan video saya, lalu saya akan klik X di kanan atas. Dan sekarang di sini saya punya akses ke beberapa alat AI yang sangat keren. Saya punya penerjemah video. Saya dapat secara otomatis mengubah video panjang menjadi video pendek, lalu saya dapat membagikan video pendek tersebut ke platform berformat pendek. Saya juga dapat mengubah naskah menjadi video menggunakan AI. Dan saya juga punya generator gambar AI. Jika saya kembali ke proyek saya di sini, kita sebenarnya bisa melihat dengan jelas cara kerja generator gambar AI. Mari klik media AI di sisi kiri sini. Dan di sini kita dapat membuat gambar AI atau video AI. Sekarang ketika kita mengklik AI image di sini, saya bisa menggunakan prompt untuk mendeskripsikan gambar yang ingin saya buat. Dan saya juga bisa mengklik referensi di sini dan menambahkan gambar referensi untuk digunakan oleh AI. Lalu Anda bisa memilih model yang Anda inginkan dan di sini dijelaskan perbedaan di antara model-model tersebut. Jadi guys, Anda akan menggunakan model General versi 3.0 untuk menghasilkan gambar realistis berkualitas tinggi. Dan di bagian bawah sini misalnya General XL sangat ideal untuk poster teks. Jadi pastikan Anda memilih model yang sesuai dengan prompt Anda. Lalu Anda juga bisa memilih rasio aspek. Jadi 16:9 untuk video horizontal dan 9:16 untuk mode potret. Selanjutnya, mari kita lihat AI video yang benar-benar menarik dan keren. Dan di sini Anda bisa memilih antara image to video atau text to video. Text to video cukup mirip dengan yang baru saja kita lihat pada AI image. Jadi mari kita coba image to video dan lihat seperti apa hasilnya. Di sini saya bisa mengimpor sebuah gambar. Jadi saya akan klik impor gambar. Lalu saya punya file di sini yang bernama AI Generation Reference Image. Saya akan saja klik 2 kali untuk mengunggahnya. Setelah itu saya bisa menulis prompt di sini. Saya akan ketik, buat video realistis tentang jerapah yang sedang berjalan. Videonya harus terlihat natural dan jerapahnya berjalan dari kiri ke kanan. Selanjutnya, saya bisa memilih model seperti sebelumnya. Saya akan memilih video G3.0. Model ini menghasilkan gerakan yang stabil, kualitas tinggi, dan sangat bagus untuk gaya realistis, persis seperti yang saya inginkan. Lalu ada beberapa opsi lain di sini seperti kecepatan gerak. Saya akan biarkan ini di normal. Kontrol kamera, saya akan atur ke default. Durasi, mari kita buat 10 detik dan saya akan biarkan rasio aspeknya 16:9. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, saya akan dikenakan biaya 50 kredit untuk menghasilkan video ini dan dengan paket Pro, saya masih punya 1.150 kredit tersisa. Jadi saya akan klik Generate dan kita tunggu AI-nya membuat video kita. Sekarang mari kita ambil klipnya dan bawa ke bagian akhir di sini. Saya akan memindahkan playhead ke posisi yang sudah saya tentukan dan mari kita putar untuk melihat pratinjau hasilnya. Menurut saya, hasilnya cukup bagus berdasarkan gambar referensi yang saya berikan. Saat ini timeline saya agak aneh karena tadi kita keluar dan menutup proyeknya, jadi jika saya pergi ke bagian kanan bawah di sini, saya sebenarnya bisa menggulir ke atas untuk melihat sisa timeline saya, seperti track B-roll dan caption saya, lalu saya akan memperbesar timeline di sini, dan saya akan memindahkan media AI ini ke tempat track B-roll saya berada. Jadi wabigat salah satu contoh penggunaan dan script untuk hal seperti ini adalah jika saya tidak dapat merekam video jerapahnya. Jika saya lihat di sini, video yang saya gunakan untuk B-roll saat ini, dan saya hanya mengambil gambar referensi yang saya unggah sebelumnya, saya bisa membuat video berdasarkan gambar tersebut. Jadi jika saya sedang di kebun binatang, saya hanya mendapatkan foto jerapahnya.
Saya bisa mengubahnya menjadi video saat saya membicarakan tentang jerapah. Sekarang, misalnya di sini, saya bisa saja menghapus klip 10 dan kemudian membawa media AI saya ke sini untuk menggantikan B-roll. Lalu saya akan memperbesarnya sedikit di sini dengan menarik sudut-sudutnya agar memenuhi bingkai. Kemudian saya akan kembali ke sini dan mempertinjau videonya. Faktanya, mereka hanya membutuhkan antara 5 hingga 30 menit tidur setiap hari. Menurut saya, itu terlihat cukup alami. Maksud saya, jika kamu menonton videonya, jelas itu AI jika kamu memperhatikannya, tapi dalam keadaan mendesak jika kamu hanya punya sebuah gambar, ini benar-benar bekerja dengan sangat baik. Hal lainnya yang akan saya tunjukkan adalah bagaimana mengubah project video horizontalmu dengan cepat menjadi project video potret. Kebanyakan dari kita sekarang ini mengedit video untuk media sosial, jadi menurut saya itu sangat penting. Mari kita scroll keluar dan perbesar tampilan timeline kita, lalu lihat video jerapah ini. Saya akan dari sana bagian akhirnya. Untuk tipe Walmis, tersebut ini berakhir bersama dengan caption dan klip narasi saya. Lalu pada tombol rasio di sini, saya akan klik dan saat ini diatur ke original, yaitu 16:9, tapi saya akan klik 9:16 di bagian bawah untuk mengubahnya menjadi mode potret. Dan sekarang saya bisa mengubah ukuran semuanya untuk media sosial, bukan? Saya bisa menarik sudut di sini untuk memperbesar, lalu saya bisa menyeret video ke sini untuk memusatkan jerapahnya, dan mendapatkan framing yang saya inginkan. Lalu saya bisa klik layer caption saya di timeline ini. Dan saya juga bisa memperbesar ukurannya dan menempatkannya persis di mana saya mau, bersama dengan stiker dan layer lainnya di sini. Jadi, mengubah video Anda ke mode potret itu sangat mudah. Tapi saya ingin mengekspor video ini dalam format horizontal untuk channel YouTube saya, jadi saya akan menekan Ctrl+Z beberapa kali dan membatalkan semua perubahan di sini. Sekarang, hal terakhir yang ingin saya lakukan sebelum mengekspor video saya adalah memperkecil tampilan timeline saya. Dan musik saya berjalan terlalu lama, jadi saya akan menyeretnya ke sini agar berakhir bersamaan dengan sisa video. Lalu saya akan pergi ke kanan atas dan klik Export. Di sini saya bisa mengubah nama video dan menentukan di mana di komputer saya video ini akan diekspor. Saya bisa mengubah resolusi, bitrate, codec, format, dan frame rate. Dan saya juga bisa mengaktifkan optical flow yang mirip dengan pembuatan dan penghalusan frame. Fitur ini sangat bagus untuk slow-mo. Saya tidak akan menggunakannya untuk project ini, tapi fitur ini cukup keren. Kamu bisa menyinkronkan video yang diekspor ke sebuah ruang. Jika saya scroll ke bawah, saya juga bisa mengubah beberapa pengaturan audio, GIF, caption, dan memilih apakah saya ingin memeriksa hak cipta atau tidak. Sebelum saya menekan ekspor di kanan bawah, saya bisa klik tombol di sini yang bertuliskan edit cover, dan saya bisa mencari frame di video saya dengan menggunakan slider, misalnya mungkin yang ini di sini. Lalu saya klik edit, dan ini terbuka seperti versi mini dari Canva atau Photoshop. Saya bisa mendesain thumbnail langsung di CapCut sebelum saya mengekspor. Di sisi kiri, kamu punya berbagai template, desain, bisa mengunggah sesuatu, menambah teks, bentuk, stiker, berbagai frame, kolase, atau bahkan brand kit. Saya rasa di template yang ini terlihat cukup keren, jadi saya akan klik baik dan itu akan menambahkan wajah saya ke lingkaran kecil di sini. Ada beberapa teks berbeda yang bisa saya ganti, jadi saya bisa mengubah ini menjadi bertuliskan Zoo Vlog. Lalu saya ubah teksnya menjadi with Caleb, dan saya akan hapus teks Git di sini. Jadi sekarang kita punya Zoo Vlog with Caleb. Lalu jika saya klik simpan, ini akan menyimpan thumbnail indah saya dan saya bisa klik ekspor. Dan saat saya mengekspor video, itu akan mengekspor baik videonya maupun thumbnail yang sudah saya desain ini. Jadi mari kita klik ekspor di sini dan proses ekspor akan berjalan. Baiklah, hari ini kita berada di Cameron Park Zoo di Waco. Dan selesai. Video kita sekarang sudah selesai. Kita bisa langsung membagikannya ke TikTok dan YouTube, dan juga secara otomatis akan menghasilkan ukuran video TikTok untuk video kita. Baiklah, hari ini kita berada di Cameron Park Zoo di Waco, Texas. Kebun binatang ini sudah ada sejak tahun 1993. Ini cukup keren karena bisa melakukan hal ini. Tentu saja akan ada beberapa masalah di sana-sini karena ini adalah AI yang memproses rekamanmu, mencoba menentukan bagian mana yang harus difokuskan. Jadi saya sangat menyarankan untuk melakukannya sendiri secara manual. Saya akan klik batal di sini. Dan melihat video kita punya mahakarya dari Hari Caleb di kebun binatang. Saya benar-benar berharap video ini mengajarkan semua hal yang ingin kamu ketahui tentang CapCut. Dan jangan lupa untuk menggunakan tautan di bagian atas deskripsi video ini untuk mendaftar CapCut.
Dan jika kamu ingin mengakses semua fitur AI, template, aset, dan lainnya dari CapCut, pastikan kamu upgrade ke CapCut Pro. Dengan begitu, semoga kamu menikmati video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.